Jadi ada tempelannya semua nih gitu. Nanti baru diperhatiin hasilnya, aku juga belum tahu kayak gimana, pokoknya baru dipakein aja. Baik, semoga selesai semua permasalahan tidurku karena Kau mana? masih mau nggak? Udah aku di sekolah ngompol. Bawanya Lumiere ke tempat check up. buat dokterku, bawa Lumiere semua. Karena dia lagi mau just tip, guys. Oke. Nah, alat itu kayak gini, agak-agak serem ya. Tuh, jadi dipakein di tangan, dipakein di hidung. Agak serem sih memang, tapi nggak apa. Ini satu kepala isinya tuh kayak pijitan-pijitan gitu, tapi nggak ada rasanya sih. Cuma kayak ditempel-tempel doang. Ini lagi pakai alat namanya sleep study, kayak bawa mesin-mesin gitu di dalam badan, nggak nyaman banget sih. Tapi nanti mau dicek kira-kira. Nah, ini buat terapi tidur ya guys, ini bukan sakit ya. Jadi ini kayak terapi tidur gitu, nanti dicek kira-kira kualitas tidurnya tuh separah apa sih, dan kira-kira aku nggak tahu deh di Indonesia ini ada apa enggak, tapi aku kan juga udah coba semuanya ya biar tahu kira-kira kondisi nggak bisa tidur itu karena apa. Nah, ini beberapa jam diginiin sampai nanti dapat sleep study-nya baru, karena kalau di sini tuh nggak bisa tidur tuh bener-bener merujuknya tuh bisa nanti takutnya jadi bahaya kemana-mana ke organ-organ tubuh yang lain. Jadi harus dibenahin secepat mungkin supaya mendapatkan kualitas tidur yang baik lagi. Nah, cuma memang gak bakal nyaman sih berjam-jam kayak begini. Jadi kayak badannya tuh dikasih alat-alat satu badan sampai kepala-kepalanya, dia ada tempelannya semua nih gitu. Nanti baru diperhatiin hasilnya, aku juga belum tahu kayak gimana, pokoknya baru dipakein aja. Cuma bakal gak nyaman banget selama 6 jam, 7 jam gitu dipakein kayak gini. Head and neck clinic. Nah, ini dokter tidur juga. Aku belum tahu mau diapain, tapi nanti aku jelasin deh dari kemarin apa aja sih yang aku kerjain selama aku di sini. Gitu guys. Tadi aku ceritain ya pas di atas biar lebih jelas. Tadi udah selesai dari dokter. Jadi selama di Singapura ini aku berhari-hari lagi coba beberapa dokter dengan masalah tidur. Alhamdulillah kalau sakit yang lain nggak ada. Jadi lebih ke masalah tidur aja sih gitu. Nah, doain semoga selesai semua permasalahan tidurku, karena takutnya kalau nggak bisa tidur tuh larinya nanti efeknya akan kemana-mana gitu, ke organ-organ lain gitu. Jadi aku mau ke dokter sini, besok mungkin ada satu dokter lagi yang besok pulang. Oke guys, aku mau cerita sedikit tentang terapi tidur aku selama di Singapura. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi aku itu kemarin udah ngelakuin yang namanya sleep study. Nah, sleep study itu kayak satu badan kita sampai kepala, ke otak, sampai semua, sampai sini badan, jantung, dada, semua itu ditempelin kayak alat gitu. Nah, dibiarin minimal 7 jam buat melihat ritme
oksigen dan lain-lain di saat kita tidur. Nah ternyata aku itu pada saat aku dipakein itu aku lumayan bisa tidur beberapa jam, tapi kayak kebangun. Nah yang dibaca dari itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih menurut aku, cuma oksigennya lancar nggak. Ternyata oksigenku lancar, tapi aku kena yang namanya sleep apnea. Nah sleep apnea aku tapi juga bukan yang taraf parah, cuma kayak misalnya kalau normal tuh 3, 4, aku tuh 6 gitu. Nah di atas 5 tuh udah termasuk lumayan katanya, tapi 6 tuh sebenarnya masih batas juga. Nah sleep apnea tuh yang bikin kayak kadang-kadang kita tuh saat tidur tuh nggak napas gitu, kadang-kadang napasnya seperkian detik itu hilang gitu. Nah itu bisa bahaya kalau misalnya orangnya sleep apnea-nya tinggi. Nah jadi dokter bilang kayaknya aku sleep apnea segini bukan itu yang membuat gejala nggak bisa tidur. Lalu akhirnya kalau dilihat dari sleep study sebenarnya tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan gitu. Nah itu yang bikin bingung sih. Tapi ada satu hal lagi nih secara hormonal. Kemungkinan dimasuk usia 40 ini kan masuk usia katanya premenopause. Cuma kan nggak mau ya kalau aku menopause di umur 40-an kan, maunya di atas 50 kayak mamaku aja dulu 57 baru menopause. Nah, tapi di masa-masa premenopause tuh ada gejalanya yang mirip sama aku. Misalnya aku kan sering kena hot flash, sering di beberapa momen aku ngerasa kayak kepanasan, kayak aduh panas banget sih gitu, aduh panas keringetan tanpa sebab, padahal orang kedinginan. Nah itu satu. Kedua, gejala-gejala yang mungkin kayak moodnya jadi swing, terus kayak sulit tidur salah satunya. Jadi sulit tidur, terus kayak rambut rontok, kayak gitu-gitu. Nah aku rambut rontok udah enggak gitu, pernah dulu gitu. Nah kemungkinan juga ada di situ, tapi itu harus dicek secara hormonal. Nah kemarin sempat disuruh MRI kepala, dilihat syaraf-syaraf di kepala. Cuma aku masih takut sih, karena menurut aku nggak ada yang salah dengan kepala aku. Tapi kan nggak ada salahnya juga mencoba. Tapi kayaknya aku akan coba itu di Indonesia aja. Karena kalau di sini sebenarnya ujung-ujungnya nggak bisa tidur tuh tetap diarahinnya tuh ke psikiater gitu atau ke syaraf. Nah kalau ke psikiater, aku udah mencoba beberapa macam-macam psikiater dan memang solusinya kan obat. Nah aku tuh pengen coba tanpa obat gitu loh. Udah berbulan-bulan aku pengen nyoba yang namanya alami aja gitu. Nah jadi kemarin sleep study itu menurut aku, kalau kalian nanya kan harganya itu sekitar kayak $1.200 ya Singapura, berarti kayak ya coba dikaliin deh 1.200 Singapura. Menurut aku efektif nggak efektif juga sih, tapi paling pentingnya sebenarnya bisa tahu sih sebenarnya sleep study itu bagus untuk mengecek kayak kita pada saat tidur ada kena sleep apnea nggak, kita ada ngigo nggak, ada ngorok nggak, ada apa kayak gitu sih. Lebih ke yang proses kita tidur saat itu, bukan proses kita tidur yang sebelumnya. Nah kemarin pas pakai sleep study aku lumayan tidur sebentar gitu, jadi kayak nggak kebaca yang nggak bisa tidurnya. Itu aneh banget kan gitu. Tapi pada saat sebelumnya itu yang harusnya kebaca ya itu nggak kebaca. Sleep study itu lebih nggak baca pada saat kita tidur, pada saat kita pakai alat itu. Jadi itu sih gitu aja. Nah jadi tetap aku kalau Mas Ana kan beda, dia kan memang cek segala-galanya. Kalau aku lebih ke check up masalah tidur, karena kalau masalah kesehatan alhamdulillah aku sehat aja alhamdulillah sampai hari ini. Nggak ada maksudnya kayak lagi sakit yang apa-apa gitu, nggak ada gitu. Tapi mungkin ya tetap pencernaan kan, karena autoimun aku tuh usus, tetap masalahnya sama itu aja. Tapi nggak yang lagi kambuh juga, nggak. Cuma memang waktunya aku kolonoskopi sama gastro ya itu memang kemarin aku waktunya untuk ngelakuin itu juga, karena memang melihat yang hasil sebelumnya 3 bulan yang lalu kan kurang bagus gitu. Nah jadi permasalahan tidur ini masih belum terurai sebenarnya menurut aku gitu. Yang lucunya 1 hari sebelum aku ke Singapura, pada saat aku tuh pesawatku jam 5 pagi, aku tuh kan masuk kamar jam 10, jam 11 tuh aku tidur sampai jam 3 aku diketok. Itu aku tidur pulas banget 4 jam, diketok, dibangunin untuk pergi. Jadi kayak aku kayak mikir, di saat aku gak bisa tidur aku bisa sampai jam 5 pagi gitu kan. Karena kan polanya 10.5 kan, aku 10 harus di kasur, 5 harus bangun. Di saat aku harus pergi malah aku seger banget gitu. Di saat aku harus pergi yang pagi malah aku bisa ketiduran gitu. Aduh jadi makanya memang ini lagi diurai banget. Masalahnya kalau misalnya kita ke
balik ke urai lagi ke mungkin ada pikiran atau mungkin ada apa ya, itu belum, karena memang manusia semua pasti ada pikiran, tapi bukan yang satu hal yang aku stresin banget tuh lagi nggak ada gitu. Saran kalian kan juga didoain kan. Nah ini aku juga pulang udah manggil satu orang yang memang sering menangani hal ini juga, kayak orang yang akan nanti deh aku akan ceritain hal yang lain lagi, ini beda, pokoknya diceritain di Singapura dulu. Jadi aku masih mengurai karena banyak banget di komen-komen aku, di DM aku juga yang kayak sama ngalamin kayak aku gitu, dan mereka juga kayak, Bun kita capek ya, harus misalnya kayak minum obat terus atau apa gitu, pengennya juga ya kayak orang-orang wajar, orang normal aja bisa tidur gitu. Jadi nanti coba ya kita urai. Jadi memang aku lagi ngejalanin pola yang 10 masuk ke 10 di kasur, 5 harus bangun, tidur nggak tidur, mau di kasur tuh tidur mau enggak, pokoknya relax aja gitu, jangan dipikirin tidur. Ya udah kalau nggak tidur pasti besok aku bisa tidur, positive thinking aja gitu, walaupun kadang lelah banget gitu, tapi aku lagi ngejalanin itu supaya siklusnya bener dulu. Guys, kita udah nyampe di bandara, udah pulang 3 hari di sini. Maaf gak banyak syuting karena ribet banget di rumah sakit, bolak-balik juga ngurus-urusan buat terapi, jadi nggak terlalu banyak kegiatan di sini. Jadi maaf banget juga aku nggak bawa kameramen semua karena kan kemarin kebanyakan di sana. Gak enak juga kalau terlalu banyak syuting di situ. Jadi dan bagian pengen relaksasi. Nah, sekarang pengen cari oleh-oleh di airport buat anak-anak karena mereka pengen coklat. Sekalian buat cucu. Apa ya? Ini ya coklat. Yang nggak ada di Jakarta apa ya? Tanya apa sih Sinadu? Apa ya? Lucu banget ada bahasanya. Agar-agar Bun. Agar-agar nggak ada. Banyak ya Bun. Iya, aduh apa lagi ya? Candy cane. Ya jangan lah, batuk dia kalau permen ya. Maunya agar, jelly mana nggak di jelly. Udah sampai. Halo guys, kita udah sampai di Jakarta dan udah kangen banget sama anak-anak, sama cucu, ya kan. Terus ini sekarang mau ketemu anak-anak. Alhamdulillah udah 2 hari di sana, udah mencoba berbagai terapi, semoga bisa berhasil. Nah sekarang kita mau pulang ketemu sama anak-anak. Mereka udah nungguin ya tuh. Pak Arsi mana gambarnya? Tuh Arsi tuh guys, lagi marah-marah tuh. Boleh nggak? Ya udah ya. Besti, ini bestinya aku. Ini bestinya aku guys. Serindu ini. Wah anak ini. Bunda itu segala-galanya. Ya dong. Sampai serindu ini loh sama maminya loh. Tuh guys. Mami nggak ada gimana? Sedih. Iya. Bisa. Pasti nggak sekolah ke luar negeri. Enggak. Gak usah sekolah di luar-luar. Sini aja. Jangan dong. Waduh. Emang mau sekolah di mana? Iya harus sukses nanti kalau udah yakin. Bun, mana tes downstairs-nya? Nah, duriannya mana? Sita lagi lebih tinggi dari Bunda loh. Ayo kita, ayo kita makan durian sama Mbak. Tes downstairs-nya mana? Ada yang habisin nanti busuk loh. Aku ada beliin Ade satu. Abah. Sesuatu.
It's the monster. Asli 3, Arsya 1. Kasih 2, Arsya 1. Mana Bun? Sini dulu. Mana? Sini dulu. Pintar, Soleh. Mana Bun? Tasya deh. Soleh, Arsya, Soleh. kan kamu udah dikasih, berarti yang kasih ke kamu kasih balikin ya. Kalau udah memberi tidak boleh meminta kembali. Arsy pinjam. Enggak. Arsy jadi cuma punya itu. Buteng sama Mas Anang berantem. Karena udah pasti ada yang makan dia. Makanya beli capek-capek, tau-tau hilang. Ayah berantem mulu sih ya mau Teng ya. Seneng banget, rumah tuh adalah segalanya guys. Bener-bener kayak capek hilang, semua hilang kalau udah ketemu. Wih. Wow. Lagi gimana tadi? Jangan dilihatin. Coba enggak, lo emang harus diliatin. Yuk. Kita lihat ke Arsy main pianonya. Aku cobain durinya. Saya tonton kasih pedalnya. Tepuk tangan. Bisa gitu-gitu kamu? Juara 1 adalah Gak bisa diam sih. Makan durian, Pak. Durian dari mana? Nggak tahu nih. Durian in the sky nih katanya. Masih enak gak sih? Kau mana? Masih mau gak? Udah aku di sekolah ngompol. Hah? Maaf. 2 kali di sekolah sama tadi di situ. Ngobrol gimana sih? Mun lagi ngapain? Lagi doa. Tidur. Dia kan orang lagi tidur ngompol, kamu masa lagi bangun ngompol? Apa yang Arsya pikirin coba Mami mau tanya? Aku pikir aku lagi di kolam renang. Di sekolah kamu pas lagi ngapain ngompol? Pas lagi doa, gini tiba-tiba Malu nggak? enggak, karena aku tahan gini aja. Terus basah? Enggak, cuma kolongnya doang, tapi enggak nyampe jatuh-jatuh. Terus dia pas nyampe sekolah, ini bawa apa? Terus aku, iya minta Di sana nggak? kan gila di mobil. Masuk sampai mobil. Bun mana? 2 kali Bun udah. Thank you. Tahan ya kalau mau pipis. Oke, ya, ini Bun. Itu kayaknya udah nahan lama Bun. Nggak, dia berarti Dia sering, katanya nggak berani ke toilet. dia berarti sering nahan pipis mbak. Iya. Takut jangan dia. Ma, makasih Bun. Ayah? Makasih ya. Makasih Bun, makasih ya. Ya welcome. Makasih Bu ya. Lo hadiah reward karena capek belajar buat konser sekolah. Jadi gitu ya. Ya deh. Kalau nggak ada sesuatu, Bunda nggak mau main ngasih-ngasih sesuatu. Kalau saya aku konser ribet mereka. Kalau konsernya bagus, adek Semoga aja aku bagus. besok loh. Iya semoga aja kalau nggak Nanti bagus. pulang buat adek loh. Susah banget, Adek. Bun. Aduh. Coba pegangan deh Bun. Jangan bau. Susah banget. Gue nunggu yang uteng lagi. Mana? Apaan sih Put? Cantik banget gila itu. Tolong nih. Kemarin nelfon suster gue lagi video call lagi pada pakai masker coba. Gila enggak sih? Udah selesai, kita udah nyampe rumah. Doain semoga terapinya berhasil, udah jauh-jauh nih. Tapi aku ngeliat Indonesia juga banyak banget metode-metode terapi. Nanti aku akan bikin satu konten sendiri untuk menjelaskan apa aja yang udah aku jalanin dan apa yang efektif dan apa yang menurut aku cocok. Karena banyak banget pejuang tidur di luar sana yang merasakan seperti aku. Oke? Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.